Mari kita sambut pembicara kita yang sangat spesial hari ini, Ibu dan Bapak Gembala kita, Ibu Mariani dan Andreas Raharjo. Halo, selamat pagi. Good morning, Bu Mariani dan Pak Andreas Raharjo. Bisa ketemu lagi ya, setelah lama loh kita nggak ketemu ya. Sangat lama ya, Siapa yang udah kangen nih, Bible & Co. Semua kangen ya? Ayo kasih tepuk tangan sekali lagi yang kangen. Kalau pertemuan ibu-ibu itu ya begitu itu. Selamat datang ibu duluan dari bapaknya. Oh ya jelas bapak dong, dan ibu. ladies first. Nah ini kita lagi membicarakan tentang taman kehidupan. Yang penuh dengan bunga-bunga, yang penuh dengan buah, yang ranum, yang siap dinikmati. Nah saya di sini sebagai pribadi yang sangat terberkati dengan kehidupan Ibu Mariani dan Bapak Andreas Raharjo, terutama dengan Ibu Mariani yang begitu kuat, yang begitu strong dan bisa mendampingi seorang gembala menjadi ada yang ngambek ya, nggak boleh pagi-pagi ngambek itu dilarang. Nah, dan kehidupan yang strong yang bisa memberkati sebagai ibu gembala itu nggak gampang ya, Cik Mariani ya. Betul. Apalagi menangani Bapak Gembala yang penuh dengan kekurangan dan kelebihan, termasuk kelebihan berat badan. Nah, itu sangat tidak gampang. Nah, bagaimana gambaran kehidupan, taman kehidupan kita yang bisa memberkati orang lain seperti Cik Mariani sekarang? Nah, saya ingat ya, saya tuh paling suka sekali taman. Yes. Jadi kalau kemana-mana itu yang saya cari itu taman. Ya. Jadi waktu pertama kali saya ke Belanda, itu ada taman yang indah sekali ya, kebun tulip. Namanya Keukenhof, ya terkenal. Aduh indah sekali. Saya sampai masuk sana itu, aduh seperti surga ya rasanya. Waduh kerasan loh. Saya sampai waduh coba gini bawa tikar ya. Maklum orang Surabaya ya. Senang bawa tikar, duduk-duduk sambil ngemil-ngemil. Itu pasti senang di sana. Saya betah rasanya seharian di sana saya betah. Ya ini tentu saja fotografernya Pak Gembala. Sudah saya ganti foto sini, sebentar foto sana. Senang sekali ya, betah rasanya karena indah, ya tertata rapi. Itu yang membuat saya kerasan di sana. Kemudian saya di sana seminggu ya. Jadi hari pertama datang dari airport langsung dibawa ke sana. Waduh. Itu. Nah itu pun sudah seharian saya belum puas loh. Karena indahnya taman itu. Kemudian sebelum pulang saya mau ke sana lagi. Padahal bayarnya nggak murah. Tapi karena indahnya itu yang membuat saya itu mau datang dan datang lagi. Jadi kapan hari kesempatan ke Belanda itu saya nggak lupa langsung saya cari Keukenhof. Taman yang indah itu. Wow, ya, luar biasa itu. gambaran Ya. suatu taman yang indah buat Cik Mariani. Iya. Nah, kita juga perlu menyadari ya, hidup kita itu juga seperti taman itu ya. Taman kita itu dirawat atau tidak ya. Jadi kita ini bukan cuma seperti pohon, cuma satu pohon aja. Enggak, tapi hidup kita itu seperti sebuah taman yang perlu kita rawat. Jadi kita jangan hanya berpikir aku ini cuma pohon, fokusnya ya wis cuma aku dan aku ya. Padahal kita ini setiap orang itu mempunyai circle of influence. Jadi lingkaran pengaruh. Nuansa kehidupan kita itu akan berdampak bagi orang lain di sekeliling kita. Orang itu akan melihat ya sekeliling kita ini, keluarga kita ya, tiap hari kita berelasi dengan siapa, dengan teman-teman, itu yang akan merasakan taman kehidupan kita. Jadi Tuhan itu menciptakan kita itu bukan untuk hidup cuman ya aku aja. Tapi Tuhan ingin kita itu, hidup kita itu berelasi dengan yang lain. Setiap orang setiap hari ya, orang-orang di sekeliling kita itu memperhatikan gimana cara kita ngomong ya, gimana cara kita hidup, itu mereka melihat kita. Ada orang yang bilang, ya aku ini ya gini nih, sudah, enggak bisa berubah, ya sudah begini nih ya.
Kalau aku salah ya aku tanggung sendiri. Aku berbuat kejahatan, aku tanggung sendiri. Ada kan seorang ayah ini ya, dia berbuat kejahatan, dia bilang yang nanggung aku sendiri kok gitu. Padahal seisi rumah itu kalau dia berbuat jahat, bukan bapak itu, ya bapak itu mungkin masuk penjara, tapi seluruh keluarga ini menanggung akibatnya. Berdampak pada kehidupan seluruh keluarga ya. Iya, Mariani, betul. Akan sangat berdampak pada kehidupan orang-orang di sekelilingnya ya, terutama keluarga. Seperti Nabi Yunus ya, dia sama Tuhan disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia nggak mau taat itu. Dia melenceng dari kehendak Tuhan. Dia pergi ke Tarsus, naik kapal ke Tarsus. Akibatnya satu kapal ya kena badai itu. Jadi kalau kita kehidupan taman tidak kita perhatikan ya, taman kehidupan kita tidak diperhatikan, itu yang kena dampak itu orang-orang yang di sekeliling kita. Ya, itu. Jadi ibu-ibu, saudari yang saya kasihi, ingat bahwa hidup kita ini tiap hari itu dilihat oleh anak-anak kita, ya, oleh suami kita, ya, bahkan oleh pembantu kita. Mereka lihat loh, hidup kita itu akan bawa pengaruh. Nah, suatu kali saya lihat pembantu saya di rumah itu ada ini ya, laci lemari di rumah saya itu dia nutupnya itu enggak jongkok terus ditutup, enggak, dia tendang gini. Saya rasanya sudah mau marah, ya ini kok enggak sopan sih nutup gini. Tapi terus saya batalkan, karena saya ingat, oh iya ya, saya selalu gitu, males jongkok terus tak tendang gini. Selalu saya tendang gitu. Nah itu ternyata ditiru oleh pembantu saya. Saya nggak bisa bilang loh sama dia, karena kamu pembantu, kamu nggak boleh lakukan itu. Saya bos, saya boleh. Saya nggak boleh, saya nggak bisa bilang seperti itu. Oh iya, ternyata kehidupan saya ini diperhatikan oleh mereka. Gitu. Saya sudah memberi contoh yang tidak baik. Jadi mari kita perhatikan taman kita, ya, karena kita ini setiap hari orang-orang di sekeliling kita itu akan melihat ya hidup kita ini akan menjadi dampak bagi hidup mereka. Nah, kalau dilihat dari secara gambaran besar bahwa hidup kita ini adalah suatu taman yang harus kita jaga. Nah, kira-kira buah-buah atau bunga-bunga apa saja yang harus ada dalam taman itu untuk bisa dinikmati oleh banyak orang? Bagaimana dengan Pak Gembala kita? Saya akan ulangi lagi betapa pentingnya membayangkan bahwa hidup kita itu seperti taman. Kita bukan seperti pohon, katanya Mariani, yang memikirkan diri sendiri, tapi kita ini punya circle of influence. Itu, yaitu lingkaran pengaruh itu ada. Saudara kesini pakai minyak wangi enggak? Oke. Kenapa harus pakai minyak wangi? Karena supaya orang-orang yang dekat saudara bisa, bukan saudara baunya wangi juga, tapi orang-orang di dekat saudara bisa terberkati dengan bau itu, betul nggak saudara ya? Siapa yang lupa pakai minyak wangi? Ya. Saya lupa. Ya. Nah itu, jadi circle of influence itu, mau nggak mau hidup kita itu punya pengaruh baik atau pengaruh buruk, ya kan itu, ya seperti dikatakan tadi betapa banyaknya orang konseling yang ngomong, ya dosaku aku tanggung sendiri. Gak bisa. Kalau dosamu kamu tanggung sendiri itu pasti. Tapi itu merugikan orang-orang di sekitarmu itu juga pasti. Di zaman perjanjian lama, di bangsa Israel itu kalau ada satu orang berdosa di umat Tuhan itu, dia dikeluarkan dari kerumunan itu, diasingkan sampai ada korban yang dinaikkan untuk penebusan dosanya. Ya. Karena kalau tidak demikian, kalau dia tetap di dalam itu, maka dosa itu nular, berdampak. Berkat Tuhan tidak bisa karena ada satu orang yang berdosa. Waktu Yosua berperang, ada satu orang tidak benar, seluruh bangsa kalah perang. Nah itu. Jadi mau nggak mau kita itu harus sadar bahwa kita ini kayak
taman. Taman mau bagus atau tidak tergantung kita. Ya kan? Tergantung kita. Kita bagaimana kita develop taman itu, ya. Tidak bisa dipungkiri istri saya paling suka bunga. Ya. Bunga, terutama bunga bank. Salah. Itu. Taman dan lain sebagainya itu dia suka. Makanya pada waktu kita pacaran, saya bawa dia ke taman, saudara. Ya. Karena gratis ya koan ya? Enggak, itu bayar. Taman yang bagus itu bayar. Saya pikir gratis. Enggak, bayar. Bayar. Tapi happy wife, happy life. Betul enggak? Hah? Happy wife itu happy life. Jadi enggak apa-apa lah. Jadi kita ada di kota yang namanya kota Los Angeles. Di situ ada taman namanya Huntington Park. Itu ada taman gaya Jepang, ada taman gaya ini lagi. Wah dia seneng aja. Kalau sudah seneng gitu ngomong I love you gitu sudah masuk. Sudah keren-keren. Gitu aja. Lah dia di Amerika waktu itu saudara. Lah sekarang ini mau gimana? Jemaat ada di Surabaya. Ya, bagaimana saya itu bisa mengajak dia pulang Surabaya, menikah di Surabaya dan mengembalakan. Waktu itu belum jadi pendeta. Loh iya, tapi kan aku bilang pelayanannya bisa di Surabaya gitu. Jadi sudah pasti saya akan jadi gembala di sini karena Pak Yeremia Rim sudah menetapkan begitu. Ya jadi gimana ya? Ya sudah dibawa ke taman aja. Gitu. Dirayu di taman ya sudah jadi, itu aja. Gitu. Nah. Kalau taman itu kehidupan kita, tentunya kehidupan kita itu punya tujuan sebisanya dinikmati orang-orang lain, gitu ya kan. Dan itulah sebabnya kita membahas dalam buku kali ini tentang buah roh. Gitu. Maksudnya buah roh itu pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita untuk menghasilkan buah atau karakter yang baik, gitu. Ya, karakter-karakter yang baik. Ya, dan itu yang akan kita bahas dari minggu ke minggu yang lain. Dan supaya kita tahu bahwa sebetulnya itu hidup saudara jadi berkat atau tidak itu tergantung karakter saudara. Ya. Bukan karena saudara itu waduh bisa kasih duit berapa. Bukan begitu, saudara. Ada orang yang suka ngasih duit tapi setiap kali ngasih duit merendahkan orang itu juga tidak senang. Gitu. Jadi karakter kita lah yang didevelop. Dan setiap kita itu punya flaw, punya cacat dalam karakter itu. Oleh sebab itu kita sudah percaya sama Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu first step yang luar biasa. Tapi Tuhan harus mengerjakan dalam kehidupan kita itu karakternya supaya hidup kita menjadi seperti Kristus. Ya. Semakin banyak karakter yang indah, kesabaran, kesetiaan, kasih, sukacita, penguasaan diri, dan lain sebagainya, semakin kita bisa jadi berkat bagi orang lain, artinya itu orang lain itu masuk ke kehidupan kita, orang itu seperti masuk ke taman yang indah. Ya, itu yang harus kita sadari. Ya, kan? Ya. Tadi Koan juga bilang bahwa buah-buah roh itu ada banyak ya Koan ya. Nah, apakah ada suatu yang paling penting dari buah itu? Apakah semuanya itu penting? Apakah ada tahapan-tahapannya untuk kita mencapai seluruh kesatuan dari buah-buah roh itu? Ya ini pertanyaan yang tidak ada di catatan saya. Ini pertanyaan yang mendadak gini ini yang susah itu. Ya, kita biasa improvisasi. Dia, Improvisasi Koan. Ya. Dikatakan dalam Alkitab itu tapi buah roh itu adalah kasih, sukacita. Tidak dikatakan buah-buah roh. Nah, jadi yang terpenting buah roh itu pekerjaan Roh Kudus untuk memunculkan karakter itu which is love, kasih. Di dalam kasih itu ada kesabaran, sukacita, penguasaan diri. Itu yang diyakini. Jadi tidak buah-buah roh tapi buah roh. Jadi pertanyaannya Dewi, yang terpenting love. Ya. So all can cover by love. Nah. Ya, dari kasih lah kita bisa mempunyai semua itu. Oke, dan kalau buah-buah itu harus ada pada dalam kehidupan kita, Koan, apa yang kira-kira yang nggak perlu ada dalam taman itu? Apa yang perlu kita pangkas atau kita bereskan supaya tidak membebani pertumbuhan taman kita? Ya, tentunya yang sebaliknya.
ada pepatah mengatakan gini, hurting people hurt others. Orang yang terluka batinnya cenderung untuk menyakiti orang lain. Kalau orang itu sudah dipulihkan, dalam hatinya itu keluar sukacita, hal-hal yang positif. Tapi kalau spiritnya itu negatif, omongannya juga negatif. Attitude-nya juga negatif. Jadi hurting people hurt others. Ya, hurt people hurt, itu menyakiti orang lain. Jadi dalam menjaga kehidupan ini, Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah keluar kehidupan. Ya, jadi jagalah hati. Yang bertanggung jawab siapa atas hati kita? Ya kita. Itu. Perintahnya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya kan? Nah kalau misalkan ada gedung yang kemalingan itu ya, rumah saudara ya, kena pencuri gitu. Yang pertama yang diinterview siapa? Ownernya, bukan satpamnya. Satpamnya, karena apa? Dia adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk menjaga rumah itu atau gedung tersebut. He is the one who responsible ya, untuk security-nya semuanya. Itu yang itu. Jadi kalau Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, you are the one who responsible for the condition of your heart. Kalau saudara sampai pahit dan lain sebagainya, marah dan lain sebagainya, ya itu tanggung jawabmu untuk menyelesaikannya. Jangan sampai itu masuk dalam taman kehidupanmu dan akhirnya menghasilkan tumbuhan yang tidak sedap, yang tidak enak dilihat. Ada pepatah yang mengatakan gini, kita ini hanya bisa terluka sedalam yang kita izinkan. Kita ini hanya bisa terluka sedalam yang kita izinkan. Kalau saudara izinkan, jadi saudara nurture the hurt, jadi saudara terus, tambah lama tambah sakit, tambah lama tambah sakit, wah ya sudah nggak ada selesainya. Yang salah siapa? Ya saudara. Because you are the one who responsible for the condition of your heart. Tuhan sudah kasih otoritas kepada kita gitu loh. You are the satpam of your house. You are the satpam of your garden. Gitu. Dan mari kita tutup semua celah ya. Sakit ya sakit. Setiap kita, ya tadi pagi itu ngomong sama siapa ya? Oh ya, ngomong ya setiap orang bisa disakiti, sakit. Karena apa? Kita punya emosi. Emosi bisa sakit, tapi kan kita juga bukan anak kecil. Ya kita tahu bahwa kalau kita terus nurture the hurt ya, terus ya kita tambah sakit hati dan itu akan mempengaruhi taman hidup kita. Tetapi ingatlah, ini bagus sekali karena kali ini bicara soal taman ya. Diilustrasikan bahwa buah-buah roh itu seperti taman yang indah dalam kehidupan kita. Ya. Dan saudara, biarlah setiap orang yang masuk ke dalam taman hidup saudara itu bisa mengatakan, wow, aku dapat berkat. Aku melihat sesuatu yang indah. Aku melihat relasi orang tua dan anak yang so meaningful. Aku bisa melihat relasi suami istri ini luar biasa. Itu yang harus kita jaga ya. Ya, saya sudah mulai membayangkan taman-taman yang indah koan. Yang mau saya tanami apa, buah apa yang ada. Nah, mungkin ibu-ibu di sini mau bertanya nih. Apa dari kehidupan ibu-ibu yang mungkin kira-kira masih ada pergumulan atau ada pertanyaan. Jadi kita terbuka. Lili tolong, siapa yang mau bertanya? Sudah ada pertanyaannya kah? Atau kita juga mau membahas koan tentang buah-buah nanti untuk the next week. Kita akan bahas satu persatu tentang buah-buah roh. Apa aja itu dan bagaimana caranya secara tuntas. Ada pertanyaan ibu-ibu? Oke, sambil mempersiapkannya, mungkin koan mau kasih tips buat kita. Untuk kita mungkin bisa membereskan hati kita dulu sebelum kita punya taman yang bagus dan subur koan. Kadang-kadang pemberesan itu permulaan dari pertumbuhan. Karena banyak ranting-ranting kita yang mungkin membebani kehidupan kita. Ya, moderator kali ini memang sangat sulit sekali pertanyaan-pertanyaannya. Memang ya. Saya tapi tahu begini, karena pembicara kita sangat perlu digali lebih dalam. Ya, tapi begini ya saudara ya. We have to be honest with ourselves. Itu adalah satu nilai yang sangat penting sekali.
dalam menjaga keutuhan daripada kepribadian kita. Kalau kita ilustrasikan sebagai taman, you have to be honest with yourself. Banyak orang itu tidak jujur terhadap dirinya sendiri karena dia takut dinilai jelek gitu. Dalam setiap kita bukan taman yang sempurna gitu. Kita harus akui ada berbagai macam kejelekan-kejelekan dalam karakter kita dan dalam sifat-sifat kita. Nah itu yang harus kita bawa kepada Tuhan dengan keterbukaan dan meminta Tuhan itu membereskan dalam kehidupan kita. Dan kita harus ngomong terus terang. Walaupun itu pendeta ngomong, Tuhan aku ini tidak bisa sabar loh sama jemaat yang satu itu Tuhan. Walaupun saya mengatakan Tuhan, aku pastikan tidak ada jemaat model gitu di MDC. Gerejamu akan tetap berkembang Tuhan, aku pastikan. Tidak boleh. Tidak boleh, tidak bisa begitu. Tapi rasanya tidak kuat gitu. Memang di sini saya senang soal di sini orangnya semangat, cinta Tuhan, cinta firman Tuhan. Tapi ada jemaat yang khusus diurapi untuk ganggu pendeta itu ada. Gitu. Ya, tapi dari situ ya, akhirnya aku tahu juga sampai di mana ya kesabaranku. Itu penting. Kalau aku nggak sabar, ya Tuhan ya. Kok aku masih kayak begini, aku marah, aku jengkel, aku menghakimi dia, aku sama begini. Wah, ini kalau misalkan aku jadi gembala senior di sini sampai orang tahu betapa jengkelnya aku sama orang itu dan betapa kan malu ya. Ya. Kan sepertinya orang datang masuk ke dalam taman hidupku itu ternyata ada sampah, banyak sampah ini. Yes, sampah. Yang tidak bisa, kan begitu saudara. Nah, kalau mau memperbaiki kehidupan kita, pertama kali yang saya cuman ini aja dulu, jujur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan nggak bisa dibohongi. Saudara mau bohong sama Tuhan, ya Tuhan tahu hati saudara dan kehidupan saudara kok. Tapi keterbukaan itu, openness with God itu akan membuahkan hal yang luar biasa. Ya, jadi ada pepatah yang mengatakan if you don't open your heart privately, God can humiliate you publicly. If you can open or repent before God privately, life itu bisa humiliate you. Jadi kalau kita nggak jujur, terbuka, bertobat di hadapan Tuhan, dan maka kehidupan itu bisa mempermalukan saudara loh, secara publik. Jadi your private life itu very important untuk membuat satu taman hidup yang indah. Jadi terbukalah dan saudara kita nggak bisa membuat taman kita itu indah dengan kekuatan kita sendiri. Nah itu nanti kita pelajari dalam bab-bab yang lain. Perlu Roh Kudus yang membuat taman hidup kita itu menjadi taman yang luar biasa. Saya kira itu Dewi. Yes, Ya. Berarti honest with yourself ya, honest terbuka dan jujur terhadap Tuhan juga. Karena cuma Tuhan yang tahu hati kita yang paling dalam. Nah kita juga open for question. Ada yang mau bertanya sudah? Oke, silahkan. Mic-nya tolong. Namanya siapa? Silahkan berdiri mungkin. Ya. Halo, Halo. udah nyala belum? Sudah. Ya, nama saya Queenie, saya mau tanya. Kok jadi grogi ya? Kalau misalkan saya ini kan ibu rumah tangga. Terus saya tadi dengerin, kepingin banget punya taman yang indah. Pasti toh, kan aku sekarang lagi bersih-bersih hati, bersih-bersih kehidupan. Terus aku tuh merasa kayak lately itu aku growing banyak sampai ngambil kuliah lagi dan lain sebagainya. Tapi aku tuh punya pertanyaan kayak di mana sebenarnya sosok ibu rumah tangga ini bisa berkarya selain di gereja. Kalau di gereja kan kita kan pasti pelayanan, kita aktif gitu kan. Kalau ibu rumah tangga kan berkaryanya ya anak, ya suami aja gitu. Tapi kayak kepingin bisa menolong orang lain gitu loh. Gimana caranya kita tuh bisa tahu jalannya, kemana kita tuh bisa menambah bunga-bunga di tamannya kita, tambah luas terus orang itu tambah banyak yang ketolong itu gimana? Kayak kita mulai dari mana, seperti apa, apakah punya input dan saran? Wow, God bless your heart ya Queenie ya. Pertanyaan yang Biar luar betul, biasa dan itu tepat untuk dijawab oleh istri saya. Wes. Yes. Wow, thank you. Bagus sekali pertanyaannya Queenie.
Kadang kita nggak perlu cari jauh-jauh ya, waduh nunggu ke panti asuhan atau kemana ya. Kadang kita ketemu orang-orang di sekeliling kita, itu kita bisa menunjukkan bisa memberkati mereka. Hidup kita bisa jadi berkat. Misalnya kepada tukang sapu di depan rumah kita ya, misalnya gitu. Orang yang bersih-bersih, kalau saya di sekitar rumah saya itu ada orang yang sapu-sapu dari perumahan atau tukang sampah lah gitu, kita bisa memberkati mereka, kasih mereka tips, kasih mereka kue, atau beri mereka minum. Itu apapun yang bisa kita lakukan untuk mereka. Supaya mereka bisa diberkati melalui hidup kita. Jadi nggak usah, misalnya kita belum ada yang mengajak misalnya untuk pelayanan ke tempat yang jauh, kemana, kita lakukan yang sederhana ini. Itu bisa memberkati orang lain. Banyak hal, ya. Saya ini cerita, satu kali saya jengkel sama istri saya. Bukan satu kali, 2 kali, 3 kali juga. Berkali-kali ya kok. Berkali-kali. Sering, oke. Baru saja. Kenapa? Kita hidup di rumah kontrakan waktu itu, ya kan? Terus sebelah rumah itu bangun. Dan rumah kontrakan kan kecil. Nah kalau sebelah bangun tentunya debunya dan kemudian gangguan dari tukang bangunan itu ada terus gitu loh. Jadi saya katakan ayo pergi ke rumah adik saya, tinggal di rumah adik saya. Rumahnya cukup besar, kita ada 2 lantai, kita bisa share rooms. Kalau gitu kan enak itu. Nggak mau, dia main rumah sendiri. Ya inilah, kadang-kadang istri ngotot gini. Sungguhan pada waktu bangun, debunya anak saya itu asma, si Kevin itu asma. Sesek nafas. Waduh kok gini ya, kena debunya. Kita beli air cleaner atau apa. Aku bilang rasa no, itu jengkel kan. Tapi istri saya mengatakan, ayo kita melakukan sesuatu yang lain. Apa? Yang lain itu loh apa? Kita tunjukkan kebaikan kepada tukang-tukang bangunan itu. Tukang bangunan itu, malam-malam itu nyanyi, widuri loh. Ya nggak bisa tidur. Mereka itu mainan kerikil kecil-kecil dilempar ke genteng kami. Klidik. Lah itu kalau musim hujan bocor semua, ya kan? Jadi, ya. Terus kemudian pembantu rumah tangga kami ngomong, sweet. Ya kan gitu. Jadi kalau ada cowok yang sweet sama cewek itu mentalitas tukang bangunan. Gitu. Gitu. Lah terus gimana? Istri saya beli plastik. Banyak terus plastik itu diisi air dan diisi sirup. Itu dan bukan sirup, dijadikan es. Terus kemudian ada satu ember itu enggak tahu apa yang besar, dikasih sirup, dikasih es batu di situ. Untuk apa? Untuk kasih tukang bangunan yang panas-panas kerja di sebelah. Akibatnya apa? Enggak ada widuri. Ada satu yang teriak-teriak. Temannya bisa ngomong gini, karena saya dengar kan ini dekat sekali itu. Pak Pendeta turu. Loh, kok tahu aku Pak Pendeta? Loh mereka tahu loh siapa saudara itu tahu. Lebih daripada saudara bisa menyangka bahwa orang lain tahu saudara lebih loh. Ya. Terus kalau pelayanan itu istri saya, ayo mampir yuk. Beli gorengan pisang goreng, tahu goreng, semuanya ini. Saya mau ngambil enggak boleh, kamu sudah gemuk loh. Untuk siapa? Tukang bangunan. Wah, dikasih gitu. Terus kemudian tidak ada sweet lagi. Enggak ada batu yang dilempar ke genteng kami. Begitu dekatnya kita sama tukang bangunan itu, sampai setiap kali kalau kita pelayanan keluar kota, mereka yang jaga rumah kita. Dan satu kali ada tukang bangunan yang ibu-ibu. Ya, dan kemudian waktu itu diare, sakit perut, dan akhirnya apa yang harus kita lakukan? Dibuatkan bubur, dikasih diatap, dikasih obat, dan terus setiap jam dicek terus ibu yang diare itu bagaimana. Aku bilang perhatiannya kok lebih ke sana daripada suami. Ya, ke suami ya ambil lo itu loh diatapnya di situ gitu. Wih luar biasa deh, terus naik gitu. Akibatnya apa? Ibu yang tukang bangunan itu ngelamar jadi pembantu rumah tangga kami. Ya. Itu. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Tidak, memang Mariani bilang tidak usah
terlalu imajinasi yang gimana, pergi ke panti asuhan dan lain sebagainya. Gitu loh saudara. Ya ini yang datang ini adalah Dr. Larry Langston. We are having Bible study with all the ladies. Welcome, Dr. Larry. You can wait in my rooms. Okay, welcome Dr. Larry. Dia adalah pembicara nanti pada waktu hari Minggu yang akan datang. Ya, seorang usianya sudah 73, tapi waduh jiwanya pergi ke Pakistan, ke daerah-daerah kumuh. Luar biasa. Sampai mana tadi ya. Dan akhirnya setiap kali saya pelayanan, rumah saya dijaga. Dan satu kali saya pulang ke rumah, saya kaget loh. Apa yang terjadi ya? Loh kok cat pagar rumah saya kok berubah? Ternyata dicat sama tukang bangunan. Gitu. Garasi saya berubah, dicat. Catnya berubah rumah saya itu. Saya tanya, loh ini ya cat sisa tapi gimana ya? Nanti dikira curi cat gimana ya? Ternyata tukang bangunan itu sudah permisi dengan owner yang sebenarnya ada sisa cat, boleh nggak dicatkan ke rumah kami. Dan jadi bagus semuanya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Wow. Ya. Little things make difference ya. Walaupun hal-hal kecil sekalipun dapat memberkati orang lain di sekitar kita dan dapat mempercantik taman kehidupan kita. Ya, oke, ada pertanyaan yang lain. Thank you Queenie untuk pertanyaannya. Ada? Oke. Boleh perkenalkan namanya dulu Ibu? Selamat siang, saya dengan Amelia. Saya mau bertanya bagaimana cara kita menyatukan pikiran, perasaan, hati kita dengan Roh Allah setiap hari. Terutama saat kita sedang dalam situasi stres mungkin dan tertekan secara emosional. Hal praktis apa yang harus saya lakukan dalam situasi seperti ini supaya saya bisa tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera? Thank you. Ya, pertanyaannya Thank you, Bu sangat Irin. bagus sekali ya. Kita harus tahu Bu, cara iblis bekerja dan Tuhan bekerja. Cara Tuhan bekerja itu inside out. Cara iblis bekerja outside in. Ya, iblis itu mencobai kita dari dalam supaya mempengaruhi hati kita. Tuhan mempengaruhi hati kita supaya hati kita itu memberikan pencerahan kepada pikiran kita dan pikiran kita itu bisa menguasai emosi kita. Gitu. Jadi caranya bagaimana supaya ini ya belajarlah firman Tuhan seperti ini sehingga cara berpikir kita itu berubah. Kalau cara berpikir kita berubah itu yang akan membuat kita sanggup menguasai emosi kita. Sedangkan kalau kita hidup di dunia ini, yang paling kena duluan adalah emosi kita. Karena emosi itu sangat berkaitan dengan lingkungan sekitar kita. Kata-kata orang lain itu, orang lain damprat kita langsung marah kok, kita langsung jengkel. Gitu. Tetapi bagaimana kejengkelan itu bisa ditaklukkan atau akhirnya bisa melukai kita lebih dalam, itu tergantung cara berpikir kita Bu. Jadi kalau merenungkan firman Tuhan itu, dan itu membuahkan cara berpikir yang benar. Nah cara berpikir yang benar itu akan membuahkan namanya value, nilai dalam kehidupan kita. Value itulah yang menjadi pertahanan kita untuk bisa menghalangi atau memproteksi, melindungi kita dari semua gejolak emosi yang meluap-luap, yang kemarahan, kepedihan dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak bisa sangkal, betul kita tidak bisa nyangkali, ya, hamba Tuhan pun bisa marah, jengkel, dan bisa gitu. Tapi tergantung sikap kita kembali, kita biarkan atau kita belajar untuk solve the problem. Ya, good, kasih tepuk tangan dulu, luar biasa itu. Ya.
Salah satu tipsnya mungkin Ibu ya, sering-sering hadir di Bible & Co. Ya. Dan juga untuk mempelajari value-value seorang ibu, wanita, kita juga bisa ikut di Hati Ibu. Yang nanti akan dibuka untuk batch berikutnya di bulan September. Mungkin itu juga saya promokan juga buat Queenie dan teman-teman yang lain bisa ikut Hati Ibu. Karena sebagai seorang ibu itu juga harus save one generation. Anak-anak kita dan the others generation lagi. Oke. Ayo ada pertanyaan lagi yang lain? Oh ya, oke Cihong, silakan. Kurang keras, kurang dekat. Ya, kurang dekat. Saya mau mewakili salah satu pergumulan teman saya. Saya teringat topik ini, saya langsung ingat dia. Dimana kalau suami istri dalam membangun rumah tangga, dalam mengatur taman, itu suaminya cuek. Seolah-olah tidak mau tahu masalah taman dalam rumah tangganya, dalam lingkungannya. Seolah-olah suami istrinya ini berusaha sendiri untuk membangun taman ini. Bahkan cenderung suaminya ini yang membuat berantakan taman yang sudah diatur gitu. Sampai padahal ini sudah pernikahan berpuluh-puluh tahun dan dua-duanya itu dalam Tuhan. Aktif beribadah. Sampai akhirnya sampai saat ini pun suami istrinya tuh sampai merasa terpuruk. Rasanya sudah tidak kuat, tidak tahan. Apa yang harus diperbuat istri yang dalam keadaan seperti ini? Saya mohon Pak Gembala nanti bisa saya sampaikan ke mereka. Terima kasih. Thank you Cihong. Kita harus bedakan ya gitu, antara kebiasaan dan tabiat. Saya itu orangnya tidak rapi. Ya, sembarangan itu. Ya. Istri saya sangat rapi. Gitu. Dia selalu ngomong gini, aduh hidupku sepanjang hidupku ini kok toto terus ya. Nggak selesai-selesai Nggak toto-totonya. selesai. Gitu. Saya bilang daripada nggak ada kerjaan. Nah itu kebiasaan. Kebiasaan itu bisa dibicarakan lah gitu. Ya dibicarakan tentang ya kebiasaan itu. Komunikasi penting gitu ya kan. Nah kalau rumahnya kecil, semrawut dan lain ya tidak enak itu kebiasaan dalam kehidupan. Tapi kalau misalkan itu ada tabiat misalkan dosa itu lain lagi. Itu berat itu. Lebih berat kalau misalkan suaminya itu menyimpan sesuatu yang istrinya tidak boleh tahu dan itu adalah sesuatu yang buruk di hadapan Tuhan, itu lebih berat. Dia tidak care dengan istrinya, pokoknya anaknya pun tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Nah itu permasalahan ya. Itu bisa membuat. Tetapi saudara ingat bahwa masalahnya apapun juga Tuhan lebih besar daripada kesalahan suami atau istri dan lain sebagainya. Itu yang Tuhan, makanya Roh Kudus itu bisa memunculkan buah-buah roh itu sehingga apa? Itu tidak tergantung daripada pengaruh dari outside. Yang penting kita bisa menciptakan sesuatu yang positif dalam hidup kita. Ya, ada orang yang suami yang hidupnya nggak karu-karuan, tetapi istrinya belajar untuk bisa tetap baik dan bisa menciptakan suasana yang indah dalam rumah tangganya, akhirnya satu titik dia tinggalkan simpenannya dan bersatu kembali dengan istrinya. Karena dia tidak mendapat suasana seperti itu dengan memang wow, tetapi love, penerimaan dan kasih sayang yang genuine dia tidak bisa terima. Pergi bersama-sama dengan anak, happy dengan keluarga, dia juga tidak bisa menemukan itu. Nah itu saudara ya. Nah, tapi nanti kalau misalkan itu kita bicara lain di mana kita bisa bagaimana mengurusi model suami yang begitu dan cara itu is another topic. Tapi paling tidak, ya, kalau saudara menikah ya, Dr. Paulus sama Bu Linda itu selalu ngomong gini, jangan menikah untuk bahagia, jangan. Jangan pikir bahwa kalau kita menikah akan jadi bahagia. Saudara mencari kebahagiaan melalui pernikahan, keliru banget. Kita bahagia itulah sebabnya kita menikah.
Sehingga pada waktu kita menikah, kita menambahkan kebahagiaan antara suami dan istri. Kalau kita menikah cari bahagia, kita akan kecewa. Ya kan, jadi itu. Nah itu yang penting kita punya taman kehidupan yang indah dulu, sehingga siapapun yang bersekutu, berelasi dengan kita, dia mendapat berkatnya, itu dulu ya. Nah, saya tambahkan dikit ya. Mungkin kalau ada suami yang sikapnya tidak menyenangkan gitu ya, tetap sebagai istri kita belajar untuk tetap mengasihi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ya. Suami itu akan dimenangkan oleh kelakuan istrinya ya. Jadi selain kita doakan terus, tapi sikap kita terutama sebagai istri belajar, minta kekuatan dari Tuhan untuk tetap mengasihi, tunjukkan kasih ya. Kadang itu ke pria ini ya, kalau kita Merasa tertuduh pria di sebelahnya. tidak bisa, maksudnya kita protes, kita beritahu, kita nasihati, itu tidak boleh ya, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi diapain Jeng Mariani? Kalau kayak gitu gimana? Coba. Ya, didoakan dan dikasihi. Didoakan dan dikasihi. Itu. Dan nanti dia akan berubah. Pasti. Memang perlu waktu ya. Bukan diomeli. Kalau diomeli tidak akan berubah. Lari nanti. Ya itu. Nah itu tadi Cik Hong ya, menciptakan taman sendiri. Jangan diomeli nanti suaminya. Tapi diomongin terus. Sampai bukan bertobat, sampai tobat-tobat akhirnya ya sudah wis. Oke, thank you Cik Hong pertanyaannya. Ada lagi? Oke, Jessica, ya silakan. Pagi, saya mau tanya, kalau bahas tentang taman yang indah, yang bisa jadi berkat untuk orang lain itu kan nggak bisa lepas dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidup seseorang. Yang mau saya tanyakan tuh gimana caranya kita tahu bahwa hidup orang tersebut tuh sudah benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Kadang kan keputusan itu mengikuti Roh Kudus atau diri sendiri itu kan kadang beda tipis gitu. Kadang ini tapi ya kayak gitulah. Terus bisa nggak kalau misalnya seorang sudah seorang sudah merasa hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, tapi sometimes di part-part tertentu dalam hidupnya itu dia seperti melakukan sesuatu yang ya sepertinya nggak mencerminkan pekerjaan Roh Kudus gitu. Jadi dia merasa ya hidupku oke kok usah dipimpin Roh Kudus, tapi dia melakukan misalnya kayak marah yang terlalu berlebihan atau besar atau main fisik segala macam itu bisa nggak? Misalnya kalau ternyata orang itu merasa ya dipimpin Roh Kudus tapi tetap melakukan hal seperti itu sometimes di part-part sensitif mereka gitu. Itu gimana ya? Thank you. Ya, dipimpin Roh Kudus itu bukan berarti ada burung merpati yang kita ikuti. Ya, terbang terus kita ikuti dipimpin Roh Kudus ya. Tapi dipimpin Roh Kudus itu ada suara ilahi yang berbisik dalam hati kita. Pada waktu kita belum bertobat itu, roh kita itu mati, terputus dengan Tuhan. Pada waktu kita bertobat terima Tuhan Yesus itu komunikasi itu terhubung kembali dengan Tuhan. Sehingga Roh Kudus itu suara batiniah kita itu bisa menangkap suara Roh Kudus, suara batin itu. Nah tentunya itu tidak bisa langsung sempurna, tapi ada progresif. Ya, bagaimana ya kembali kepada pertanyaan tadi itu, ya beda tentang apa yang Roh Kudus kerjakan dalam diri kita sama etikat baik kita. Etikat baik itu bagus, tetapi lebih daripada itu, baiknya manusia itu kalau kamu baik, aku juga baik. Tapi kalau kamu nggak baik, awas kamu. Aku bisa juga tidak baik, lebih tidak baik dari kamu. Itu bisa. Tapi kalau Roh Kudus bisa memunculkan yang disebut buah roh kebaikan, ya kamu baik sama aku baik sama kamu. Dan kadang-kadang kamu tidak baik sama aku bisa tetap memunculkan kebaikan dalam hidupku
untuk orang itu. Itu bedanya antara pekerjaan Roh Kudus dan etikat baik kita, ya kan? Etikat baik kita punya limitasi. Roh Kudus itu kadang-kadang ya, saya ini pemarah, sangat pemarah. Dulu, sekarang lumayan sabar lah. Ya. Lumayan kok An. Lumayan ya. Saya main golf dari sejak kecil. Kalau saya mukul jelek itu, ya, saya banting stick saya lempar stick saya marah, saya jengkel, temperamen. Ya. Tapi kan saya lebih sabar ya Siska ya, sekarang ya lebih sabar tau ya. Iya gitu. Nggak pernah banting-banting stick ya gitu ya. Ya kan gitu. Tapi kalau saya sudah lihat yang dulu itu ada perubahan walaupun belum sempurna, tetapi ada pekerjaan Roh Kudus yang kadang-kadang aku kok bisa jadi kayak begini nih, bagaimana gitu loh. Ya toh. Nggak pernah mikir kalau saya jadi pendeta gitu ya kan. Gitu. Wah dulu temperamen. Dari ketiga bersaudara, Paulus, saya dan adik saya, yang paling temperamental ya saya. Gitu. Marah gitu. Kalau saya marah itu gelas saya lempar ke TV. Oh gayanya gitu. Kayaknya gitu. Untung kenal Mariani sudah bertobat. Ya, jadi itu sudah. Tapi itu. Nah, tetapi walaupun demikian itu, walaupun kita dipimpin oleh Roh Kudus itu ada yang satu pertanyaannya itu antara etikat yang baik dengan pekerjaan Roh Kudus. Ini ada limitasinya, tetapi ini sudah dasarnya itu the love of Christ. Ya, the love of Christ itu bisa tertanam dalam hidup kita. Yang kedua, walaupun kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita ini belum sempurna. Dan pasti ada sisi-sisi gelap dalam kehidupan kita yang perlu dibersihkan sama Tuhan itu. Masih ada sisi-sisi dari attitude kita atau sikap kita yang perlu diperbaiki. Dan itu kadang-kadang itu masih ada karena apa? Karena mungkin pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari masa kecil, pengaruh dengan pengajaran orang tua yang mungkin keliru gitu. Nah itu, mari kita terus saja itu. Nantinya akan semakin baik, semakin baik. Kalau kita terbuka dan jujur tadi yang saya katakan akan semakin baik. Anak kecil jalan jatuh. Tapi pada waktu dia bertumbuh, kejatuhan, frekuensi jatuhnya itu akan semakin sedikit, berkurang gitu. Jadi demikian juga kita, semakin kita bertumbuh rohani, maka juga mungkin kesabarannya masih lebih lagi dibandingkan kemarahannya dan lain sebagainya itu. Ya, oke, thank you. It's a good question. Oke, thank you Jessica. Atau mungkin Cemar ini mau menambahkan sesuatu? Ya. Semua itu perlu proses ya. Kita mengenal Tuhan, percaya Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat, tidak langsung otomatis hidup kita sempurna tanpa cacat dan celah ya. Itu semua proses ya. Ya seperti dikatakan Pak Andreas tadi, seperti anak kecil itu. Kadang jatuh, tapi frekuensinya tambah lama tambah berkurang. Jadi itu adalah sebuah proses dan kita dalam proses disempurnakan. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak nyaman terjadi, itu tetap kita doakan orang itu atau berdoa untuk diri kita karena kita percaya bahwa dia sedang dalam prosesnya Tuhan. Oke, thank you Cimariani, Koan. Ada the next question? Oh oke, ini, Lid, please. Selamat pagi, Ya. nama saya Indri. Saya mau bertanya, kan ada ayatnya kita itu harus cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati gitu ya. Itu gimana sih? Ya kurang lebih seperti itu ya. Ya. Yang seperti tadi message-nya kan kita diajak untuk mengaplikasikan buah-buah roh seperti kesabaran, kelemah lembutan, cinta kasih dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain sebagai istri kita juga punya tanggung jawab untuk membawa suami kita dan keluarga kita semakin serupa dengan Kristus. Ya itu ya, semakin sabar juga, semakin lemah lembut dan penuh kasih. Bagaimana kita membalance itu? Jadi kayak kita tetap
baik hati, sabar, tapi juga bukan sabar nerimo, maksudnya suaminya seperti itu ya meskipun tidak ideal tapi ditoleransi. Bagaimana cara mungkin menegur dengan penuh kasih dan kudus ya, dengan anggun, agar mungkin bisa tanya sama Pak Pendeta supaya dari sisi laki-laki ini harus kita itu seperti apa sih respon dan sikapnya yang kira-kira kritik dan saran kita itu lebih bisa diterima dengan baik dan bukan dianggap sebagai menyerang gitu yang membuat orang jadi semakin defensif gitu. Terima kasih. Okay, thank you. Siapa namanya? Oh, kalau temannya Caroline itu pertanyaannya angel-angel. Oh, mesti angel-angel. Ya, Indri ya. Yang diangkat tadi kita harus membangun satu taman kehidupan yang indah, karakter sabar, kesetia, dan tapi bagaimana dengan satu ayat yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, di mana kita harus menghadapi banyak orang-orang yang nggak benar semuanya. Apakah kita sabar terus satu? Nah, saudara, this is a different topic ya, tapi this is a very good question ya. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati itu bagi saya definisi daripada wisdom. Hikmat, berhikmat. Ya. Kalau kita cerdik, full cerdik dan tidak ada tulusnya, kita kejam. Gitu. Tapi kalau kita tulus terus dan tidak ada cerdiknya, kita rada goblok. Gitu. Mudah dibohongin gitu loh. Itu terus terang. Nah, kepada siapa saudara bergaul, kepada siapa saudara berelasi, itu kalau misalkan saudara ada orang yang tulus dan lain sebagainya, ya ketulusanmu yang ditingkatkan, kecerdikanmu yang dikurangin. Karena kalau saudara kecerdikanmu yang ditinggikan, saudara akan memanipulasi orang yang tulus itu. Saudara jelek itu, enggak benar itu. Kalau orangnya tulus ya sudahlah, kita hubungan kita tulus. Tapi ada orang yang punya hidden agenda, gitu, hidden agenda dan orangnya itu berbelit-belit dan lain sebagainya. Saudara kecerdikanmu yang harus ditingkatkan, tetapi tetap harus diimbangi dengan ketulusan. Ya, saudara, kata politik itu bukanlah sesuatu yang jelek. Ya, tetapi kita harus berpolitik, tapi yang politik yang bernurani. Kalau misalkan anak saudara tanya, "Ma, gajinya papa berapa ya?" Anak itu masih kecil. Apakah saudara ngomong sejujurnya? Waktu anak saya ditanyain, "Ma, gajinya papa berapa ya?" Ya dia tentunya ya enggak akan memberitahu semua, gajinya papa 1 juta. Wih, banyak ya Pak ya. Karena apa? Dia pikirnya itu dengan es krim. Dapat berapa es krim ini? Ya toh. Ya toh. Tapi kalau saya ngomong sejujurnya, it's beyond her capacity. Wah, dia bisa berpikir enggak uncontrol. Itu berpolitik tapi berhati nurani. Itu ya. Itulah yang dinamakan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau mau ditarik lagi, nah ini lebih sulit lagi karena itu case by case. Itu case by case. Contoh supaya lebih jelas lagi. Ada suami yang sangat tidak bertanggung jawab dalam keluarganya. Terus bagaimana? Kesulitan demi kesulitan yang dihadapi terus-menerus. Saya ngomong begini sama istrinya. Kamu harus punya tabungan pribadi yang suamimu tidak perlu tahu. Nah, dalam hal ini saudara bisa protes sama saya. Ya, menabung, ya kalau misalkan ada uang belanja yang misalkan sisa dan lain sebagainya, tabunglah dengan itu. Nggak perlu itu.
karena itu nanti untuk emergency dan lain sebagainya. Karena suaminya sama sekali tidak bertanggung jawab, suaminya agak gendeng sebenarnya. Tapi bagaimana? Karena yang disuruh ngurusi anak istrinya, yang disuruh ini istrinya dan lain sebagainya. Kalau minta duit sama suaminya enggak dikasih, kadang dikasih dan lain sebagainya. Tapi ya mesti pinter-pinter nyimpen gitu loh. Sampai emergency rise up gitu. 3 tahun. Dan dia ngomong, Pak Andreas, it works well. Itu betul-betul menyelamatkan kami semuanya. Dan ada security gitu. Jadi Berarti boleh ya nyimpen uang tanpa. enggak boleh, kalau kamu enggak boleh, suamimu baik soalnya. Enggak boleh kamu Saya butuh main-main. konfirmasi dari Bapak Gembala. Makanya itu beda. Jemaat ini, yang Tolong jemaat Bapak ini, Gembala lindungi anak-anakmu. Ya. yang kasus diceritakan Pak Gembala ini sampai istrinya nggak punya uang untuk beli susu untuk anaknya, nggak ada. Ya. Semua pokoknya suaminya nggak mikir, pokoknya Ya. dia pakai semuanya Si. gitu. Tapi enggak apa-apa, ini ada suaminya Dewi. Kamu sudah berkelebihan dari semua. Suamimu baik kok aku Berarti tahu. untuk case tertentu ya kok Anda. Iya, Kita juga harus apalagi nama berhikmat ya. suamimu Andreas. Saya cuma mau tanya Bapak. Iya. Tapi tadi ada pertanyaan dari Indri juga. Ya, bagaimana untuk cara untuk menyampaikan mungkin pemikiran kita supaya tidak menyinggung atau tidak melangkahi otoritas dari suami dengan lembut dan anggun. Apakah itu mungkin C. Mariani bisa menjawab? Pak Gembala cukup. Tadi ditanyakan Indri dari sisi pria gimana supaya tidak menyinggung ya, tidak menyinggung perasaan. Dari sisi pria. Ya itu. Kelemahan pria itu adalah ada yang disebut male pride. Male pride. Ya. Itu apa? Pride-nya kaum pria. Dan pride-nya itu cirinya yang paling utama tidak mau disalahkan walaupun salah. Mesti orang lain yang salah. Egois ya berarti ya Pak, pria itu ya. Enggak semuanya begitu, kamu itu. Itu kamu dulu ah. Emosi lagi. Nah, ini jawabannya dengan male pride. Ngerti nggak? Ya gitu, saudara. Ya, itu susah. Jadi kalau misalkan berhadapan dengan begitu, saudara, ya cuman do the right things itu. Pada waktu, apalagi orang timur tidak biasa minta maaf gitu. Jadi mari kita berlapang hati aja. Tapi kalau suami sadar ya sadar. Kita tahu. Jangan nuntut. Kamu ngaku loh, kamu sing salah loh ya. Wah, dia bisa pakai cara yang lain jadi istri yang salah. Gitu loh. Dan saudara, Mariani adalah orang yang sangat baik dalam mengkomunikasikan. Kalau saya bisa bersalah dalam banyak hal, tapi dia adalah orang yang sangat baik dalam menyampaikan itu. Jadi kritikan atau masukan itu dibungkus dengan satu nada bicara yang baik dan lain sebagainya. Sampai iya. I'm sorry, I'm wrong. Itu. Tapi kalau kamu ngawur loh, kamu ini ngawur, kamu. Wah, sudah. Tidak mungkin lah suami gitu, tidak bisa gitu. Langsung perang dunia. Ya. Saya kira itu komunikasi. Ya, mungkin C. Mariani bisa kasih tips-tipsnya tadi, cara membungkus dengan kata-kata yang lemah lembut. Bentar. Banyak orang itu 70% dari jemaat ini mengatakan Koan ini untung dapat Mariani. Tapi sebetulnya dia untung dapat saya juga gitu. Masa saya rugi terus gitu ya kan. Butuh pengakuan sih Pak Gembala. Enggak, tapi ini realita. Oke. Male pride. Ya untung kok saya dapat Pak Andreas. Ya sebetulnya dalam banyak hal itu kadang suami itu tahu kok dia kalau berbuat salah itu dia tahu. Cuman kadang memang kebanyakan mereka tidak akan berterus terang meminta maaf atau mengakui kesalahannya. Tapi jangan kita terus ya toh, jadi kamu salah toh. Nah dia nggak suka kalau kita gitu ya. Ya udah dia udah tahu salahnya ya sudah gitu. Nanti dia akan
biasanya dia sadar, dia akan bersikap lebih baik pada kita gitu. Tapi justru kalau kita memarahi, menegur, menyalahkan, dia nggak akan jadi tambah baik. Itu. Jadi sebetulnya mereka itu sudah tahu kalau mereka itu salah. Oke, thank you C. Mariani, Koan. Sudah menjawab ya Iren ya. Oke, last question. Oke, halo Tuti. Wah, ini angel ini. Ini pasti angel ini. Koan, tadi kan Koan bahas soal male pride. Ya. Female pride punya nggak? Bisa. Ya jelas punya. Terus apa yang harus kita sadari sebagai seorang female dengan pride yang kita punya itu dan gimana cara menyalurkannya gitu Koan ya. Kadang-kadang kan kita nggak sadar. Ya kayak Cimariani tadi bilang kan gitu loh. Kadang kita ini kepengen nunjukin ke suami ya toh bener toh kamu salah toh. Kadang-kadang kan kayak gitu Koan gitu loh. Nah itu Tuti bukan Mariani. Iya. Terus yang kedua tadi kan Koan bilang kalau Cimariani ini punya nature bagus untuk mengemas segala sesuatu keberatan sama suami. Ungkapinnya itu, ngemasnya itu bagus sehingga suami nggak offended gitu loh Koan. Pertanyaan saya, she was born with that atau she learn about it? Nah, saya jawab ya. Loh, jawabanmu bisa lain loh. Ya. Jangan tukaran, ada bagian masing-masing. Saya belum lulus ya. Kadang saya juga masih keceplosan. Kadang juga seperti itu. Tapi saya juga masih belajar sampai sekarang ini. Betul. Tidak ada orang yang born with that. Ya, komunikasi itu harus belajar. Ya, Mariani orangnya dadarnya baik. Tapi kalau dia enggak senang itu ngomongnya nyelekit sampai celus sampai tembus ini. Itu Curhat ini curhat. Dulu. Ya. Ya, toh. Ngomongnya pelan tapi nyelekit. Ya, itu jadi. Wah, gitu. Tuh. Ya itu jadi kira-kira. Tapi itu semua harus belajar itu. Kalau kita punya masalah, pride oke. Pride itu sebetulnya yang positif itu untuk pertahanan diri. Kalau memang bukan untuk kesombongannya, pride itu untuk I will protect my family. Itu salah satu pride juga. I will protect my family. I will give everything to my children. Itu satu woman's pride yang itu bisa kalah laki-laki kalau untuk pengorbanan kepada anak-anak itu bisa kalah. Tapi kalau itu bukan untuk yang negatif, yang ada yang negatif juga. Tetapi dalam menyelesaikan masalah gitu, pride itu harus diturunkan supaya kita bisa solve the problem. Banyak problem itu tidak bisa diselesaikan karena ini mempertahankan pride-nya, ini mempertahankan pride-nya, habis rusak. Ngerti nggak saudara? Ya. Tapi kalau sudah mau be lower, kita emosi kita turunkan dan lain sebagainya, pakai akal sehat dan lain sebagainya, how to solve this problem, sebetulnya gimana? Akan gampang, lebih gampang. Ya. Kalau pakai pride-pridean, waduh sudah tidak akan selesai. Itu jadi ya kita gunakan pride itu untuk melindungi keluarga, ada banyak hal yang positif yang bisa kita lakukan itu. Ya. Ada istri yang dipukul sama suaminya. Itu. Suaminya gede, waduh gimana ya? Ya gimana? Sininya biru. Kenapa? Jatuh. Jatuh di mana? Ternyata jatuh di kepalan suami. Ya karena itu jemaat yang saya kenal gitu. Saya ada di antara mereka suami istri. Ya saya pukul suaminya untuk shock treatment. Puk gitu di perutnya. Kamu pengecut sekali. Kamu mukul istrimu yang jauh lebih kecil, kamu pukul. You are not a man. Nah itu cara-caranya seperti bukan menggunakan secara salah, tapi menggunakan satu pride kita untuk as a man itu harus gini loh, gitu loh. And it works. Tapi jangan saudara yang ngomong itu kepada suami. Jadi man to man itu beda lagi. Man to man itu beda punya lagi. Itu bagus tuh, bagus. Ya.
Oke, thank you. Menjawab Tuti. Ya, thank you Koan, thank you Cemarini. Dan untuk merangkum semua pertemuan hari ini ya Koan ya. Bagaimana menjaga taman itu supaya terus bisa berbuah dan berbunga untuk bisa dinikmati orang lain. Ya, kita perlu terus melekat. Seperti pokok anggur itu ya, dia bisa berbuah bukan keluar buah dari usahanya sendiri. Kita tidak bisa berbuah dengan usaha kita. Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, jadi itu intinya. Kalau kita melekat, itu otomatis kita akan mengeluarkan buah yang indah, buah roh yang indah itu. Itu aja. Bagi saya, jaga taman adalah jaga hati. Kamu jaga hati, you have a wonderful life. Ya, jangan sampai hatimu dicemari oleh apapun juga. Itu harus menjadi milikmu yang paling berharga. Bukan diamond yang ada di tanganmu, bukan ada diamond yang ada di kalungmu, tetapi your heart is the most valuable things yang harus kita jaga. And you will have a beautiful garden. Wow, thank you Koan, thank you Cemarani. Terus melekat pada pokok yang benar dan selalu menjaga hati. Thank you for today, teman-teman.